Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Anda Pak semua. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas, silakan disiapkan kawan-kawannya dulu. Silakan Azel. Amin. Ya, terima kasih Anda Pak semuanya. Sekarang Pak ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, Anda Pak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya terlebih dahulu kita lakukan ice breaking-nya supaya kita lebih semangat. Ya. Kita ice breaking-nya tepuk semangat. Bisa semuanya kan? Bisa. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Ya, jadi ini semuanya kita lakukan supaya kita lebih semangat dan lebih konsentrasi ketika memulai pembelajaran. Terima kasih Anda Pak semua. Berikutnya, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita terakhir minggu lalu? Ya, silakan Nopal. Ya, berkaitan dengan daulah Usmani, bagus Nopal. Berarti Nopal ada mengulang pelajaran kita minggu lalu di rumah. Ya, bagus. Jadi Pak harapkan Anda Pak semua untuk kedepannya kita sebelum kita masuk materi baru, tolong diulangi mempelajari materi yang sudah kita pelajari kembali di rumah. Ya, terima kasih Nopal. Bagus Nopal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sebelum kita bahas lebih lanjut, siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah kalian tahu tentang sabar? Sabar ini dia berkaitan dengan apa ini? Dengan adanya musibah dan ujian. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi ini dia. Jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian sabar, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi macam-macam sabar. Kemudian yang ketiga, mampu menelaah dalil tentang sikap sabar. Jadi ini dia tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun model pembelajaran kita pada hari ini itu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, jadi problem based learning, yaitu pendekatan yang akan kita pakai pada materi ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian amati gambar yang Pak tampilkan di depan. Kira-kira suasana apa yang Pak tampilkan di gambar di depan ini? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Amel, silakan Amel. Ya, bagus, berkaitan dengan bencana alam. Kira-kira bencana alam yang kita lihat di gambar ini bencana alam seperti apa itu Amel? Ya, bagus, Galodo. Ada yang
ingat dengan gambar ini? Kejadiannya kira-kira di mana ini? Di lima kaum di tanah datar ya. Jadi ini merupakan peristiwa Galodo yang pernah terjadi di daerah kita, yaitu peristiwa banjir bandang atau yang di daerah kita dikenal dengan nama Galodo. Jadi ini yang akan kita bahas materinya sekarang. Kira-kira ketika kita menghadapi musibah seperti yang ada di gambar, apa sikap yang mesti kita tampilkan nanti? Nah, jadi ini yang akan kita bahas, itu berkaitan dengan pentingnya sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, jadi ini yang akan kita bahas sekarang. Kita lihat video dulu sebentar. Jadi silakan kalian amati video yang Pak tampilkan. Setelah ini nanti kita bagi kalian menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti Pak kasih tugas seperti LKPD yang Pak bagikan nanti. Silakan amati video yang Pak tampilkan dulu. Korban tewas banjir lahar hujan yang membawa material vulkanik Gunung Merapi yang menerjang 3 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 malam terus bertambah. Laporan terbaru mengungkapkan jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat mencapai 57 orang dan 37 warga dilaporkan hilang. Di Kabupaten Tanah Datar, BPBD Kabupaten setempat mencatat sebanyak 2.758 warga mengungsi akibat banjir lahar Gunung Merapi. Dengan pohon kelapa tadi siang. Ya, sudah. Ya, jadi dari video tadi kita melihat bahwasanya ada musibah yang menimpa daerah kita. Jadi dari musibah itu nanti akan muncul korban, baik itu berupa harta benda, berupa korban jiwa, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Dari kita lihat dari video tadi. Jadi dari video tadi, sikap yang mesti kita munculkan itu adalah apa, Nanda Pak semua? Sikap yang mesti kita munculkan dari peristiwa yang kita tampilkan dari video tadi, yaitu sabar. Ya, jadi sekarang Pak bagi kalian nanti menjadi 3 kelompok. Dari video itu nanti kita akan bahas apa itu sabar. Jadi tugas kelompok 1 nanti Pak kasih berkaitan dengan pengertian sabar. Untuk kelompok 2 nanti tugasnya berkaitan dengan macam-macam sabar. Jadi kalian nanti akan bahas tentang macam-macam sabar. Kemudian untuk kelompok 3, kalian nanti membahas tentang dalil yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Nah, jadi itu tugas yang akan Pak bagikan masing-masing kelompok. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, yang barisan di sini. Jadi yang kelompok ini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sini adalah kelompok 3. Jadi silakan kita bentuk kelompoknya dulu. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Silakan. Nah, baik Anda Pak semua, sekarang kita sudah duduk per kelompok. Sekarang Pak bagikan LKPD tugas kelompok kalian. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian sabar. Kelompok 2 membahas nanti tentang macam-macam sabar. Kelompok 3 dalil tentang sabar. Nah, jadi silakan kalian kerjakan tugas kelompok kalian di LKPD yang Pak bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Pak kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan diskusikan di kelompok kalian.
Ya, bagaimana kelompok 1? Ada kendala di diskusinya? Nah, ya bagus. Silakan dilanjutkan. Kalau ada kendala, silakan tanya langsung kepada Pak ya. Kelompok 2, bagaimana? Ada kendala dalam diskusinya? Jelas tugasnya jelas kan? Ya, jadi silakan dikerjakan. Kelompok 3 bagaimana? Aman? Aman ya. Semuanya Pak harapkan kerjasama ya. Semuanya sama-sama bekerja kita. Kalau ada kendala silakan langsung tanya sama Pak. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah ya. Silakan kita tampilkan dulu kelompok 1 di depan. Ya, kelompok yang lain tolong kita perhatikan penampilan dari kelompok 1. Jadi nanti ketika kelompok 1 tampil, kelompok 2 dan kelompok 3, tolong kalian tanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 nanti. Ya, silakan kelompok 1, semua anggota silakan tampil ke depan. Silakan. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, silakan Nopal. Salah. Nopal di sini, Pak. Di samping Fadila, Pak. Atau di depan ini lah, di depan ini lah. Pindah-pindah ke depan apa? Nopal. Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3 perhatikan penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Pengertian sabar secara kasar berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari perbuatan yang dilarang dan perkataan yang buruk ketika ingin berusaha. Sabar juga berarti tetap tenang dan tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Itulah hasil diskusi kami. Setelah hasil diskusi dari kelompok kami, apa ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kelompok lain kalau ada yang bertanya. Ya, silakan Nazel, silakan bertanya ke kelompok 1. Karena kalau tidak menahan diri dari perbuatan yang dilarang, maka kita lalu dapat dosa. Jika kita melakukan dosa, maka nanti balasannya adalah neraka. Ya, bagaimana Zel? Jawaban dari kelompok 1? Ya, jelas, bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Masih ada? Ya, berarti sudah selesai kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya, sudah. Jadi itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, itu berkaitan dengan pengertian sabar ya. Jadi ini adalah hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini yang sudah ditampilkan oleh baik kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3. Jadi insya Allah minggu depan kita akan masuk materinya lagi tentang hikmah sabar. Kemudian apa manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti insya Allah materi kita minggu depan ya. Sekarang silakan kerjakan kuis yang ada pada LKPD yang Pak bagikan. Silakan dikerjakan. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Amel. Ya. Silakan Amel, keraskan suaranya Amel. Sabar adalah menahan diri, yaitu menahan dalam berkata kepada Allah, dalam melakukan hal yang diharamkan, dan dalam hal menerima ujian yang diberikan Allah, baik musibah maupun nikmat.
Ya. Terus silakan. Bagi menjadi tiga, Ya, silakan. yaitu sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang pasti berupa musibah dari Allah. Ya, bagus. Jadi itu kira-kira kesimpulan materi kita pada hari ini, bahwasanya sabar itu pengertiannya adalah menahan diri, baik dari segala hal yang dilarang oleh Allah, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Kemudian sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dalam perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah dan ujian. Itu kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita tutup, kira-kira bagaimana perasaan Anda Pak semuanya ketika kita belajar seperti yang tadi? Bagaimana perasaannya? Senang? Ya, alhamdulillah, berarti materi yang kita sampaikan pada kali ini, alhamdulillah Anda Pak semuanya bisa menerimanya dengan baik. Ya, jadi semoga untuk kedepannya pembelajaran kita akan lebih semangat lagi, akan lebih bermakna lagi dia. Ya, jadi mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.